Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin memaparkan beberapa penjelasan mengenai tentang tugas perkuliahan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizky Mulyawan, NIM 2304040006. Saya adalah sebagai mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Letting 2023. Baik, di sini juga ada rekan saya Ahmad Yani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Yani dengan NIM 2304040008, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam Letting 23. Baik, di sini kami akan membahas tentang prasangka sosial dan diskriminasi di masyarakat multikultural. Baik, prasangka sosial dan diskriminasi dalam masyarakat multikultural seringkali muncul akibat ketidaktahuan dan stereotip yang mengakar. Nah, interaksi positif atau antar kelompok dan membantu mengurangi prasangka. Nah, sementara diskriminasi dapat memburuk konflik dan ketidakadilan sosial. Nah, prasangka sosial ini merujuk pada sikap ataupun pandangan negatif yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok. Nah, ataupun kelompok yang berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, dan orientasi seksual. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi prasangka sosial tersebut? Nah, ada beberapa cara untuk menanggulangi prasangka sosial tersebut. Yang pertama dengan pendidikan dan kesadaran, di mana meningkatkan pendidikan dan kesadaran pengetahuan tentang perbedaan dan keberagaman dapat membantu mengurangi prasangka sosial. Nah, yang kedua mengenal dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda dapat membantu mencegah stereotip dan membangun hubungan yang positif. Nah, yang ketiga menghargai perbedaan. Nah, di mana menghargai dan merayakan perbedaan dapat membantu masyarakat yang inklusif dan adil. Nah, yang keempat mengatasi stereotip. Nah, mengatasi stereotip ini dan asumsi negatif tentang kelompok tertentu dan membantu mengurangi prasangka sosial. Nah, yang kelima ada membangun empati, di mana membangun empati ini sangat perlu dalam bermasyarakat. Nah, membangun empati ini memahami perspektif orang lain dan membantu mengurangi prasangka sosial. Nah, mungkin selanjutnya diskriminasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan mengenai tentang prasangka sosial terhadap masyarakat multikultural yang telah dipaparkan oleh saudara kita Ahmad Yani. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai tentang diskriminasi yang ada pada masyarakat multikultural. Untuk sebelumnya itu kita harus mengetahui apa itu definisi dari diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang tidak adil atau merugikan individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang mereka miliki. Diskriminasi dapat bersifat langsung, misalnya seperti penolakan pekerjaan, atau tidak langsung, misalnya seperti kebijakan yang merugikan kelompok tertentu. Nah, kemudian di Indonesia ini dia banyak sekali, contohnya kita bawa salah satu contohnya itu di kota Banda Aceh, yang mana dikenal
syariat Islamnya yang sangat kuat. Bahkan mayoritas penduduknya pun Islam. Dan ada sebagian agama-agama atau etnis yang itu bisa kita katakan minoritas di tanah Aceh ini. Nah, jadi penolakan tadi saya katakan salah satu contohnya yaitu penolakan untuk mempekerjakan seseorang karena latar belakang etnis atau agama. Nah, jadi di sini kita kan sudah tahu bahwasanya kabupaten ataupun provinsi Aceh ini diisi oleh atau mayoritasnya itu orang-orang muslim. Jadi orang-orang dari agama muslim itu mereka sulit masuk ke ruang lingkup yang ada di Aceh karena kita sudah tahu mereka pasti berbeda, dan bahkan masyarakat muslim ini mereka menganggap bahwasanya orang yang bukan muslimin, orang yang bukan Islam, mereka tidak dapat bekerja di Aceh karena sangat jauh berbeda pembelajaran yang telah diberikan guru-guru kita di Aceh dengan orang-orang yang non-muslim. Kemudian ada juga yang contoh yang kedua itu perlakuan berbeda dalam akses pelayanan kesehatan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, di sini kita bahkan di negara kita pun memang sudah tidak ada keadilan, bisa saya katakan. Bahkan seorang nenek yang mencuri kayu pun dia dihukum 2,5 tahun, sedangkan yang korupsi 30 triliun itu dia hanya didenda ataupun mendapat denda kurungan hanya selama 6 tahun 5 bulan lebih kurang. Nah, contohnya ini adalah salah satu diskriminasi yang ada di masyarakat kita saat ini. Kemudian ada beberapa juga contoh prasangka mohon maaf. Nah, jadi satu lagi contohnya, itu tadi saya katakan 2 contohnya. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah penilaian negatif terhadap orang yang disabilitas dianggap tidak mampu berkontribusi secara maksimal. Nah, jadi yang kita lihat itu orang-orang yang disabilitas, contoh cacat, mereka tidak dapat berkontribusi terhadap perusahaan-perusahaan ataupun mereka tidak diberikan keluangan kesempatan untuk bekerja di suatu lembaga karena mereka beranggapan bahwasanya orang disabilitas itu tidak bisa ngapa-ngapain dan susah untuk diajak untuk bekerja sama. Nah, ini adalah salah satu contoh diskriminasi multikultural yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana sih cara penyelesaian prasangka dan diskriminasi tadi? Yang pertama tadi mungkin sudah dijelaskan oleh saudara Ahmad Yani, yaitu melalui pendidikan, meningkatkan pendidikan kesadaran tentang keberagamaan dan pentingnya menghargai perbedaan melalui program pendidikan dan inklusif. Kemudian yang kedua itu ada dialog antar budaya, yang mana ini harus bisa mendorong untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar kelompok yang berbeda untuk membangun pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman. Jadi berdialog ini tentunya sangat-sangat dibutuhkan di suatu daerah yang mana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang beragam, multikultural, berbeda agama, etnis, budaya dan lain-lain sebagainya. Ini sangat-sangat penting untuk diperbincangkan. Kemudian tadi ada kebijakan inklusif, kemudian peningkatan toleransi, yang mana peningkatan toleransi ini sangat penting kita terapkan di masyarakat kita saat ini. Karena orang Islam mereka mengatakan bahwasanya agama-agama yang lain itu tidak betul. Nah, karena dia mungkin seorang Islam ini dia tidak belajar tentang agama tersebut, dan begitu pula juga agama lain. Mereka menganggap bahwasanya agama Islam ini tidak relevan dan sangat bisa dikatakan tidak bagus, karena mereka tidak mengetahui bagaimana konsep agama kita. Mereka tidak mendalami ilmu-ilmu yang sudah kita punya. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.